Ini untuk menjelaskan alasan ya, terutama kalau pandangan saya pribadi bahwa yang banyak dibicarakan oleh kawan-kawan Setropiningit yang diharapkan katanya ini akan muncul, kan begitu kan? Iya. Banyak, wah ini akan muncul Iya, Setropiningit. kan, Lalu kenapa? ditunggu-tunggu malahan Ya. itu, Mbah. Alasannya karena keadaan sekarang apa ya? Apa dianggap kacau? Ya. Apa keadaan sekarang menjadi amburadul dan sebagainya? Menurut saya enggak. Keadaan sekarang biasa, enggak kacau. Keadaan sekarang ini normal. Coba ya sekarang begini perhitungannya. Tentang Setropiningit Ratu Adil ini, kan ini terungkap atau dilontarkan ya menurut keyakinan orang Jawa pada khususnya dari Joyoboyo, sehingga disebut Jongko Joyoboyo. Orang sementara menyebut ramalan Joyoboyo. Nah, Joyoboyo ini siapa? Nah, para ahli menerangkan bahwa ya Raja Kediri itu abad 12, Sri Aji Joyoboyo. Itu sudah umum bahwa Jongkoboyo itu awalnya itu disampaikan oleh Sri Aji Joyoboyo Raja Kediri ya, yang keturunan dari Erlangga itu pada abad 12 1150-an. Nah, berarti mengungkap tentang situasi yang disebut dengan zaman edan. Kan dikatakan oleh Joyoboyo besok tekani zaman edan sehingga orang melu edan ora keduman. Tapi sak beja-bejane mau sing edan, si bejawan mau sing iling lan podo. Nah, gimana ciri-ciri ini zaman edan? Barang sing becik disirik sing ora dibuca-buca. Wong bener denger-denger mau salah bunga-bunga. Nah, situasi ini itu pada saat Joyoboyo itu mengungkapkan tidak ada semacam itu, berarti aman, tentram, makmur pada zaman Kediri itu, bahkan mulai zaman Kahuripan. Nah, setelah waktu zaman Medang kan terputus oleh Pralaya Agung ya, yang kita ketahui Pralaya Agung berbentuk apa peperangan antar dinasti Sailendra dan dinasti Sailendra dan dinasti satunya apa? Sanjaya. Iya. Apa karena bencana alam ya, bencana itu. Tapi kejadian itu memang terkesan berantakan, sehingga mengawali lagi dari dinasti Sanjaya ini dipimpin oleh Empu Sendok di wilayah timur dengan membangun Medang kembali, terus oleh Erlangga dirubah menjadi Kahuripan itu. Ini kan akhirnya makmur, tahu sampai tingkat Kediri, Singosari, Mojopahit makmur. Jadi waktu diucapkan oleh Joyoboyo tentang yang Jongko itu situasi makmur, tentram, damai. Terus masih ratusan tahun makmur terus. Tapi Joyoboyo mengatakan besok tekani zaman edan. Nah, berarti ratusan tahun setelah zaman Kediri itu. Nah, juga disebutkan menulis Setropiningit yang akan mengatasi zaman edan itu. Kan begitu ya? Iya. Akan muncul Setropiningit dengan Ratu Adilnya itu. Di mana Setropiningit itu akan membawa pusaka namanya Trisuloweto. Nah, akhirnya muncullah Ratu Adil itu. Nah, itu akhirnya masyarakat akhirnya pada sekian ratus setelah itu terjadi penjajahan. Akhirnya Mojopahit kita dimasuki bangsa asing dari mana-mana. Kalau pada zaman Mojopahit, terus belakangnya itu Singosari, Panjalu, bahasa asing masuk itu kan terbatas. Dari India, dari Cina, dari Arab.
dan dalam kontrol, demikian masuk, mungkin ada yang ditolak, diterima tapi diawasi, dijaga keamanannya tapi juga diawasi dan dibatasi. Itu mereka ya terjamin di sini karena mereka dari negara-negara yang alamnya tidak menjamin, seperti di Arab, Cina kan tidak menjamin. Di sini kan akhirnya menjadi warga di sini. Nah, tapi setelah Majapahit jatuh, imigran masuk sudah tidak terkendali. Dari Arab, Cina, India itu masuk berbondong-bondong, sudah ada yang bisa mengendalikan karena keadaan sudah kacau. Nah, jadi gambaran Jayabaya dalam keadaan chaos muncul Satrio Piningit itu ya waktu itu. Coba sekarang kalau kita renungkan aja, apalagi kita pelajari di sejarah, peristiwa yang betul-betul merupakan tonggak sejarah yang sangat kuat dari kita sebagai bangsa dalam perjalanan sejarah yang panjang itu, mulai dari lahirnya ungkapan atau Jongko Jayabaya ini hingga sekarang. Dua yang tonggak sejarah yang kuat. Satu, penjajahan. Ya, kedua, proklamasi ya. Kemerdekaan itu. Tidak ada tonggak sejarah sehebat dua ini. Kalau sekarang ini ya biasa, malah suasananya aman, tentram, damai, apalagi di desa-desa tidak ada masalah. Kalau sekarang dikatakan, ini chaos, keadaan ini kacau, pemilu sekarang ini lebih jelek daripada itu kan ya saya sebagai orang tua ya tertawa. Apaan nih sing kacau itu apanya? Ya pada di Jakarta itu demo itu ya hanya di Jakarta saja, Jakarta pun tidak semuanya. Jadi aman sekarang ini. Nah, jadi dengan kita menyebutkan bahwa tonggak sejarah yang paling kuat di dalam perjalanan panjang sejarah kita sebagai bangsa yang diungkapkan oleh Sri Jayabaya itu ya penjajahan dan proklamasi itu. Nah, sekarang yang penting ya, karena proklamasi dan revolusinya itu tidak terbantahkan kalau itu merupakan tonggak sejarah yang paling paling kuat, paling menentukan mungkin sejak zaman sebelum Masehi hingga sekarang. Satu-satunya tonggak sejarah yang paling menentukan itu proklamasi dan revolusi 45 itu. Itu tidak ada seheroik itu. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang Satrio Piningit dan Ratu Adil, itu kita harus ke situ, pemikiran kita harus ke situ. Di mana Jayabaya mengatakan, besok ate mudune Ratu Adil, aku teh balik maneng 500 tahun maneng. Ya. Aku teh balik tak jaluk maneng. Ya, apa? Ya negaraku, itu loh maksudnya. Tak jaluk maneng. Nah, wong Jawa kembali ke jati dirinya. Artinya kita kembali merdeka dan berdaulat setelah 500 tahun terjajah itu. Nah, tondo-tondo ini apa? Akan yang muncul Sabdo Palon ya, muncul Sabdo Palon itu. Suara gembleger di mana-mana dan tuman yang luar biasa. Nah, apa ini? Perang dunia 1 dan 2 dan perang revolusi. Ini jelas. Kita harus menafsirkan bahwa suara bergelegar dan dentuman keras itu ya perang dunia 1 dan 2, ini terutama yang 2 ini, di mana kita sudah punya, manusia sudah punya senjata pemusnah yang semacam bom atom. Dentuman itu yang disebut oleh Jayabaya akan munculnya Sabdo Palon itu, berjanji 500 tahun akan kembali. Nah, tondo-tondone suara gemblegar, dentuman-dentuman yang di mana-mana. Nah, itu jelas bahwa
itu adalah Perang Dunia Kedua. Dan